Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam ritual ibadah haji terdapat banyak pelajaran atau hikmah dalam mempertahankan atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kisah Ibunda Hajar. Beliau adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Dalam kitab Zaujat al-Anbiya, Dr. Mustafa Murad, salah satu guru besar Universitas Al-Azhar, beliau mengisahkan Ibunda Hajar pada awalnya merupakan budak yang membantu Ibunda Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama. Beliau didatangkan dari tanah Kan'an untuk menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju Makkah. Pada waktu itu Ibunda Sarah belum juga hamil, sementara sudah semakin menua. Karena cintanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berpikir untuk bisa memberikan seorang anak laki-laki sebagai penerus perjuangan. Maka beliau meminta kepada Ibunda Hajar untuk menjadi madunya. Beliau ingin Ibunda Hajar bisa memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim. Apalagi dia juga sering merasakan suaminya sangat rindu untuk memeluk seorang anak. Namun Ibunda Sarah tetaplah seorang perempuan yang memendam rasa cemburu. Dan ketika Ibunda Hajar madunya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail, Ibunda Sarah diliputi oleh rasa cemburu. Beliau berkata bahwa beliau tidak mau tinggal dengan Ibunda Hajar dan anaknya dalam satu atap. Imam Al-Tha'labi meriwayatkan pada waktu itu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya atau Ibunda Hajar dan bayinya Nabi Ismail ke tanah Makkah. Maka mereka pun berangkat untuk menempuh perjalanan jauh. Nabi Ibrahim dan istrinya bergantian menggendong bayi yang baru lahir hingga tiba di tanah Makkah. Pada waktu itu Makkah sangat tandus, tak ada pohon, tidak ada air, dan sepi dari manusia. Saat itu mereka melihat ada dua bukit berwarna merah. Di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Juga ada bekas kantong air penampung air hujan. Di sanalah seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tabari bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dan bayinya Ismail alaihissalam. Ibunda Hajar merengek sambil menangis agar suaminya tidak meninggalkan dia dan bayinya di tanah yang sepi dan menyeramkan itu. Namun Nabi Ibrahim tidak peduli. Kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami di padang pasir yang tidak ada manusia dan bahkan kehidupan ini? Apakah Allah yang memerintahkan kamu, wahai suamiku? Ibunda Hajar bertanya kepada suaminya. Tanpa menengok kepada istrinya, Nabi Ibrahim pun menjawab singkat, iya, tidak ada lain yang bisa diperbuat Ibunda Hajar. Akhirnya ia pun berkata lirih penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kami. Ibunda Hajar tampaknya yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam diam tanpa melihat lagi suaminya, beliau pun berdoa menengadahkan wajahnya ke langit. Sementara itu dari kejauhan, Nabi Ibrahim pun melakukan hal yang sama. Menurut para ulama ahli sejarah, dalam kitab An-Nubuwah wal Anbiya, sepeninggal Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar hanya bisa pasrah. Dia merasa terhibur manakala melihat wajah bayinya yang manis dan memancarkan kasih sayang. Pada awalnya dia tidak merasakan kesepian. Dia tidak menyadari kerasnya kehidupan di lembah, sunyi, dan bukit bebatuan. Hingga akhirnya ia kehabisan perbekalan hidup. Apalagi si kecil pun mulai kehausan dan kelaparan. Ibunda Hajar mulai panik. Air susunya pun sudah mengering, sedangkan si bayi terus menangis kelaparan dan kehausan.
Ibunda Hajar tampak bingung bagaimana mencari air. Dalam kebingungannya, beliau berlari dari atas bukit dan melihat ke bawah. Ia melihat sebuah bukit lain yang kemudian dikenal dengan Safa. Tampak dekat. Beliau berlari menuju bukit itu, barangkali melihat seseorang atau menemukan makanan dan minuman. Namun beliau tidak mendapatkan apa-apa. Dari bukit Safa, beliau melihat bukit lain yang tampak dekat. Bukit itu dikenal dengan Marwah. Beliau berjalan ke sana dan mendapatkan bekas-bekas kehidupan. Beliau berusaha bolak-balik di antara dua bukit itu hingga 7 kali. Berusaha dengan bahasa Arab disebut sa'a. Dari kata inilah istilah sa'i diambil. Setelah 7 kali bolak-balik Safa hingga Marwah, Ibunda Hajar pun kelelahan dan putus asa. Beliau ambruk di samping bayinya. Hatinya tercabik-cabik menunggu nasib. Beliau berserah diri pada Allah secara total. Beberapa waktu kemudian beliau bangun. Beliau kumpulkan sisa tenaganya untuk melihat bayinya yang mungkin sudah meninggal dunia. Namun ternyata tidak. Aku tidak melihat isyarat kematian dari anakku, katanya lirih. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril dengan sayapnya menyentuh tanah sehingga muncul mata air yang mengalirkan kehidupan. Ibunda Hajar pun bangkit dengan sepenuh tenaga, lupa dengan segala lelah yang baru dialami. Beliau segera mengambil air itu dan meminumkannya kepada bayinya Ismail alaihissalam. Kepada mata air itu beliau mengatakan zum, zum. Air dan mata air itu kemudian dikenal sebagai Zam-Zam, yang memberi kehidupan di tengah padang pasir yang tandus, bukit bebatuan. Maka yang berkemajuan kini pun sebenarnya berawal dari kisah Ibunda Hajar ini. Tidak lama kemudian datanglah kafilah dagang dalam perjalanan menuju Syam atau Suriah. Mereka melihat seekor burung terbang di atas lembah. Seorang di antara mereka berkata, burung itu menandakan ada air di bawahnya. Lalu mereka mengutus seseorang untuk menyelidiki adanya air tersebut. Orang itu pun kembali dengan kabar gembira. Pada waktu itu Ibunda Hajar dan putranya tinggal di dekat air Zam-Zam. Mereka, kafilah dagang itu, lantas minta izin kepada Ibunda Hajar untuk bisa tinggal di sekitar sumur itu. Kata mereka kepada Ibunda Hajar, kalau Anda mengizinkan, kami ingin hidup bersama dengan Anda. Kalau Anda menolak, kami akan pergi, karena sesungguhnya sumur ini adalah milikmu. Ibunda Hajar mengizinkan mereka tinggal di sekitar Zam-Zam dan bersama-sama hidup dari air tersebut. Nabi Ismail tumbuh di tengah-tengah mereka di dekat Bait Al-Atiq atau rumah Allah atau Ka'bah, termasuk belajar bahasa Arab, menunggang kuda, dan lain sebagainya. Ketika Nabi Ismail sudah tumbuh menjadi pemuda, datanglah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan mimpinya. Maka tatkala anak itu, Ismail, sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. As-Saffat ayat 102. Maka terjadilah kisah yang mengharukan itu, yang kemudian menjadi dasar perintah kurban kepada umat Islam setiap Idul Adha. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah dan mensucikannya untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Ibunda Hajar meninggal dunia pada usia 90 tahun. Putranya Nabi Ismail memakamkannya di samping rumah Allah atau Ka'bah. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.